Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Farid Angga Pribadi. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami beranggotakan Pablo Aymar, Fadli Ulia Satriadi, Jati Wayu Kusuma, dan Yusang Garnis. Adapun poin-poin yang dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama mengenai pengertian TKTI, yang kedua manfaat dari TKTI, yang ketiga aspek dalam TKTI, lalu contoh studi kasus dan kesimpulan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Fadli, yaitu yang pertama itu ada pengertian dari tata kelola teknologi informasi. Jadi apa itu tata kelola teknologi informasi? Tata kelola teknologi informasi adalah proses tata kelola yang bertujuan untuk mengembangkan dan memaksimalkan manajemen teknologi informasi secara menyeluruh. Tata kelola teknologi informasi menjawab kebutuhan akan pentingnya efektivitas dan pemanfaatan manajemen informasi di tengah kompleksitas dan pesatnya teknologi. Selanjutnya yaitu tentang manfaat tata kelola teknologi informasi. Jadi terdapat 3 manfaat, yaitu yang pertama mendapatkan kepercayaan dari stakeholder. Jadi maksudnya itu saat perusahaan menetapkan kebijakan untuk mengimplementasikan tata kelola TI secara otomatis perusahaan telah memberikan jaminan kepada semua pihak, baik kelompok maupun individu yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Manfaat yang kedua yaitu memiliki manajemen resiko. Jadi maksudnya tata kelola ini juga mampu mengidentifikasikan berbagai risiko dalam sistem informasi dan teknologi. Dengan begitu Anda mampu mengantisipasi maupun mengontrol risiko yang muncul. Yang ketiga, ada meningkatkan produktivitas kinerja dari perusahaan. Dengan tata kelola teknologi informasi, sistem kelola informasi di dalam perusahaan berjalan dengan lancar dan selaras. Tata kelola teknologi informasi memungkinkan satu divisi dengan divisi yang lain terhubung dan terintegrasi dengan baik. Dan yang berikutnya yaitu ada aspek tata kelola teknologi informasi. Apa saja sih itu? Yaitu diantaranya ada strategic alignment, value delivery, resource management, risk management, dan performance measurement. Yang pertama di sini ada strategic alignment, yaitu merupakan proses penyelarasan sebuah sasaran organisasi dan tindakannya agar dapat mendukung pencapaian visi dan tujuan perusahaan. Dan yang kedua yaitu ada value delivery, yaitu penyampaian nilai adalah tentang cara menjalankan proposisi nilai seluruh siklus pengiriman, memastikan bahwa TI memberikan manfaat dan dijanjikan terhadap strategi berkonsentrasi pada pengoptimalan biaya dan membuktikan nilai intrinsik TI. Dan yang ketiga yaitu ada resource management, yaitu manajemen sumber daya pengembangan yang efisien dan efektif dari sumber daya organisasi ketika dibutuhkan. Sumber daya tersebut dapat mencakup sumber daya keuangan, inventaris, keterampilan manusia, sumber daya produksi atau teknologi informasi, dan sumber daya alam. Dan yang keempat yaitu risk management, yaitu tahapan di mana perusahaan atau organisasi dapat memperhitungkan tingkatan dari sebuah resiko yang terjadi maupun akan terjadi dari penggunaan TI pada proses bisnis. Contoh dari resiko TI yaitu tentang kesadaran mengelola resiko oleh pejabat senior dan perusahaan. Bagaimana memahami persyaratan kepatuhan, keterbukaan tentang resiko yang signifikan terhadap perusahaan dan menanamkan tanggung jawab manajemen resiko ke dalam organisasi. Dan yang kelima yaitu performance measurement,
yaitu pengukuran kinerja, proses pengumpulan, analisis, dan atau pelaporan informasi mengenai kinerja dari seorang individu, grup, organisasi, sistem, atau komponen. Dan berikut adalah contoh studi kasus. Di sini ada ketidaksejajaran antara TI dan bisnis. Contohnya yaitu Departemen TI tidak sepenuhnya terhubung dengan tujuan bisnis perusahaan dan beberapa proyek TI terasa tidak relevan. Dengan solusi yaitu pengembangan strategi TI terpadu, yaitu perusahaan memulai dengan pengembangan strategi TI yang terintegrasi dengan tujuan bisnis mereka, menetapkan KPI yang jelas untuk mengukur dampak TI pada keseluruhan bisnis. Yang kedua yaitu kasus kerusakan keamanan data. Yaitu perusahaan telah mengalami beberapa pelanggaran keamanan data yang mengakibatkan kehilangan data pelanggan dan kerugian finansial. Hal tersebut memiliki solusi yaitu peningkatan keamanan TI, yaitu dengan perusahaan memperbarui kebijakan keamanan dan mengadopsi teknologi keamanan terkini. Mereka juga meningkatkan pelatihan keamanan untuk semua karyawan dan monitor ancaman cyber secara aktif. Dan yang ketiga yaitu kasus manajemen vendor yang tidak efisien. Yaitu perusahaan memiliki banyak kontrak dengan vendor TI yang berbeda dan manajemen vendor tidak terkoordinasi dengan baik. Hal tersebut dengan solusi yaitu perusahaan konsolidasi vendor, yaitu perusahaan memutuskan untuk mengkonsolidasi beberapa kontrak vendor TI yang menjadi kontrak yang lebih besar dan koordinasi. Hal ini membantu mereka menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi manajemen vendor. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari semua hasil diskusi yang telah kami lakukan sebelumnya, di sini kami memiliki suatu kesimpulan, yaitu tata kelola TI adalah suatu pendekatan atau kerangka kerja yang memastikan bahwa teknologi informasi atau TI dalam suatu organisasi dikelola secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Hal ini melibatkan pengelolaan sumber daya TI, pengambilan keputusan strategi terkait TI, keamanan informasi, dan kinerja sistem TI. Dengan menerapkan tata kelola TI yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan nilai tambah dari penggunaan teknologi informasi. Untuk diskusi pada hari ini cukup sampai di situ. Kurang lebihnya dari presentasi dari kelompok kami, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.